Selamat pagi, salam di dalam Tuhan Yesus. Mari kita berdoa untuk membuka renungan di pagi hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur akan kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami sehingga kami memahami setiap bagian dari firman Tuhan yang hendak dibawakan. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan dari Engkau di tengah ketidaksetiaan manusia. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa, amin. Kalau kita mendengar cerita tentang kondisi yang terjadi di masyarakat kita, ataupun berita-berita yang beredar di masyarakat mengenai kondisi pemerintahan, kondisi politik, kondisi negara Indonesia pada umumnya, kita akan melihat banyak sekali kontroversi yang terjadi di tanah air belakangan ini. Saya tidak mau membahas dari sisi politik, tetapi saya mau menyatakan bahwa cerita-cerita semacam ini di dalam sejarah, kalau kita mempelajari dari bangsa ke bangsa, itu berulang dan terus berulang. Cerita tentang adanya intrik-intrik, misalnya di dalam mencapai suatu cita-cita atau mencapai suatu posisi di dalam politik, itu menjadi sebuah, ya bisa dikatakan, konsumsi ya daripada media di negara manapun. Saya ambil contoh misalnya, kalau kita mempelajari skandal Watergate di Amerika misalnya, di masa pemerintahan Presiden Nixon, itu terjadi sebuah skandal yang besar yang disebut sebagai skandal Watergate. Dan skandal Watergate ini merupakan satu pelajaran sejarah yang bisa kita pelajari dengan hati-hati. Bagaimana pemimpin daripada negara itu melakukan sesuatu yang tidak sepantasnya dilakukan dan terekspos oleh media pada saat itu. Kita juga bisa melihat banyaknya berita yang terjadi di mana-mana. Di Syria misalnya, baru belum lama ini, mungkin sekitar 2 tahun berselang atau 3 tahun berselang, pada tahun 2020 tidak ada satu orang pun yang mengira bahwa Presiden Syria pada saat itu tidak dapat disingkirkan. Bashar al-Assad itu orang kuat di sana. Tetapi kita tahu sendiri bahwa gerakan populer yang nantinya muncul di Syria itu dapat menggeser presiden. Kita melihat banyaknya cerita politik seperti ini. Tetapi kita juga melihat bagaimana politik itu juga berubah dengan luar biasa. Hari ini mungkin kita bisa dekat dengan sebuah negara, lalu menyatakan bahwa negara A adalah teman bagi negara B. Tetapi di masa yang akan datang, kita belum tentu mengalami hal yang sama. Saya ambil contoh misalnya, di tahun 1965 kalau kita belajar dari negara Persia yang pada saat itu adalah kerajaan yang dipimpin oleh Shah Reza ya. Itu dia adalah sebuah kerajaan besar yang dipimpin oleh Raja Pahlavi yang merupakan sekutu daripada Amerika Serikat. Tetapi kalau kita melihat di tahun 1979 kalau nggak salah terjadi revolusi di Iran, pemerintahan berubah secara total. Iran yang tadinya merupakan sekutu dari Amerika tiba-tiba menjadi, tanda kutip ya, musuh dari Amerika. Apakah Iran yang menjadi musuh dari Amerika atau musuh daripada mungkin negara Israel akan tetap menjadi musuh daripada negara Israel untuk selama-lamanya, atau musuh dari negara Amerika untuk selama-lamanya? Belum tentu. Sejarah menyatakan bahwa politik seringkali didikte oleh kepentingan nasional. Hari ini kita akan membaca satu bagian dari ayat Alkitab, hanya satu ayat saja dari 1 Tawarikh 19 ayat 2 yang memperlihatkan adanya penggeseran dikarenakan kondisi pragmatis daripada sebuah negara, yaitu negara di sebelah negara Israel. Ini adalah negara tetangga daripada Israel, yaitu Raja Bani Amon. Pada saat itu Daud bersahabat
dengan Nahas, Raja Bani Amon. Dan mereka memiliki satu persekutuan aliansi yang cukup baik, hubungan dagang yang cukup baik. Namun kemudian pada saat itu juga terjadilah satu peristiwa yang mengubah konstelasi politik di Amon. Dan konstelasi politik ini menyebabkan nantinya terjadi satu peperangan atau satu keributan politik yang sangat besar. Mari kita membaca dari 1 Tawarik 19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Pada saat itu Raja Nahas, Raja Bani Amon, ayah daripada raja yang sekarang ini, mati. Jadi Daud hendak mengirimkan utusan untuk mengirimkan bela sungkawa. Mari kita baca ayat 1 Tawarik 19 ayat 1. Sesudah itu matilah Nahas Bani Amon, lalu anaknya raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun. Jadi anaknya namanya Hanun bin Nahas, sebab ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu Daud mengirimkan utusan untuk menyampaikan pesan turut berduka cita karena kematian ayahnya. Tetapi pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu untuk menyampaikan pesan duka cita kepadanya. Ya, kalau kita baca 19 ayat 3, di sini dikatakan bahwa berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, apakah menurut anggapanmu Daud tidak menghormati ayahmu? Karena ia telah mengutus orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita, bukankah dengan maksud untuk menyidik atau untuk mengintai dan menghancurkan negeri ini? Maka pegawai-pegawainya datang kepadamu. Ini ada raja baru, dan raja baru ini memiliki penasehat-penasehat yang bisa dikatakan penasehatnya ini cukup toksik ya. Dia cukup pengen membuat ulah dengan Israel dan mengatakan bahwa ini orang-orang yang Daud kirimkan itu mata-mata, dia hendak mengintai kerajaan kita dengan alasan turut berduka cita. Wah, yang kayak gini mah biasa. Lalu kita tahu kalau kita baca cerita selanjutnya, ceritanya ini menarik, yaitu adalah mereka itu nanti dipermalukan. Ya, nanti Hanun itu menyuruh menangkap pegawai Daud. Mereka menyuruh memotong pakaian mereka di tengah sampai ke pangkal paha, jadi sebelah dipotong begitu ya bajunya. Lalu kemudian juga dicukur setengah. Wah, ini sebuah penghinaan yang besar sekali. Bayangkan kalau misalnya terjadi pada saat ini di diplomat sebuah negara. Ini merupakan pernyataan perang ya. Nah, kita akan melihat konteks yang terjadi seperti ini. Ini ada sebuah krisis, yaitu krisis Amon. Ini disampaikan setelah kemenangan militer Daud akan kerajaan-kerajaan tetangga daripada Israel. Jadi Amon itu mungkin takut kepada kekuatan Israel yang menjadi kekuatan regional, dan sebelum skala perang penuh yang mengikuti penghinaan Hanun terhadap utusan Daud. Sebenarnya sikap Daud ini baik kepada Raja Amon yang baru. Itu ada komitmen kepemimpinan terhadap kesetiaan perjanjian. Makanya Israel tuh gak menyerang Amon gitu, karena ada perjanjian perdamaian. Kontras dengan penaklukan di sekitarnya. Tapi Amon ini juga mungkin pengen besar, mungkin juga pengen kelihatan kuat, mungkin juga pengen menantang Israel, pengen merebut kerajaan Israel. Maka di sini penulis daripada kitab Tawarik itu menyoroti tawaran diplomatik untuk menekankan kemungkinan Daud untuk membangun hubungan atau meneruskan hubungan yang benar. Nantinya akhirnya ini menjadi sebuah krisis bahkan perang
yang dimulai dari kata-kata yang toksik gitu ya. Nah, negara itu seringkali dipimpin oleh seorang presiden atau seorang raja yang didampingi oleh banyak penasehat. Tetapi seringkali penasehat yang ada di sekelilingnya itu belum tentu baik. Belum tentu mereka itu orang-orang yang paling tepat. Bisa jadi mereka ditunjuk atas keputusan pragmatis politik, atau juga bisa jadi mereka ditunjuk atas kedekatan dengan sang presiden, atau bisa jadi atas loyalitas. Nah, ketika itu terjadi, maka nasihat-nasihat yang ada itu seringkali kurang baik hasilnya. Nah, kalau kita mempelajari misalnya negara yang cukup besar, negara demokrasi yang cukup besar, bahkan di kerajaan Inggris terdapat pemerintahan utama, yaitu pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Lalu kemudian juga terdapat yang disebut sebagai Her Majesty atau His Majesty kalau sekarang raja ya, His Majesty Loyal Opposition Government, yaitu pemerintahan yang merupakan pemerintahan bayangan yang ditunjuk sebagai counterbalance dari pemerintahan yang utama. Dan pemerintahan bayangan ini juga memiliki leader in opposition. Dia disebut sebagai pemimpin negara atau pemerintahan oposisi loyal kepada pemerintah atau kepada raja. Tujuannya adalah untuk memberikan masukan atau counterbalance ketika terjadi policy atau hal-hal yang mungkin bertentangan atau mungkin membahayakan negara, maka diperlukan orang yang bisa melihat hal tersebut. Nah, Inggris itu selama ini menjadi negara yang cukup kuat ya. Sampai hari ini pun masih negara yang cukup besar. Di Eropa juga merupakan negara dengan kekuatan militer mungkin ketiga atau keempat terkuat di Eropa setelah Jerman, Prancis, dan mungkin Polandia ya sekarang yang jauh lebih kuat daripada Inggris Raya. Nah, hal seperti ini mencerminkan bahwa sebetulnya kalau kita mau mendengarkan orang-orang yang mungkin seakan-akan bertentangan dengan kita atau bertentangan dengan keputusan kita, itu memberikan hikmat yang bijaksana. Ini yang disebut sebagai pemikiran kontrarian atau pemikiran terbalik. Maka di sini ada beberapa hal yang mungkin kita pelajari. Maksud awal dari Daud adalah dia ingin berurusan dengan setia, yang menempatkan kesetiaan perjanjian. Ini jauh melebihi kesopanan politik sebetulnya, karena Daud itu betul-betul ingin melihat atau menghargai kesetiaan masa lampau dari raja yang sebelumnya. Dia mengungkapkan komitmennya terhadap integritas antar generasi, dan juga menyatakan adanya empati yang duka yang benar-benar karena kasih sayang dia terhadap Amon. Sebetulnya Amon itu masih saudara loh sama Israel ya. Pengulangan menghibur itu menggarisbawahi kata atau niat tulus, tetapi membuat Hanun justru curiga dan akhirnya memberikan satu tindakan yang sangat melanggar norma-norma diplomatik daripada kerajaan pada saat itu. Ini mah kasarannya deklarasi perang. Jadi di sini ada prinsip-prinsip yang penting. Yang pertama, prinsip yang sekarang udah jarang adalah prinsip kesetiaan. Daud itu lepas dari apapun setia terhadap perjanjian dikarenakan persahabatan dengan raja sebelumnya. Tetapi ditolak. Dan kemudian ini menjadi kontras karakter daripada Daud yang nantinya menjadi titik awal dari kehancuran Amon. Nah, yang kedua adalah masalah kasih atau welas asih. Kesetiaan dan kasih merupakan
tujuan awal daripada Daud untuk mengirimkan utusan-utusan tersebut. Sebetulnya Daud mengalahkan negara-negara sekelilingnya itu juga dikarenakan dia ingin mendapatkan perdamaian, tetapi dikelilingi oleh bangsa-bangsa yang tidak friendly atau memusuhi dari Israel. Jadi kita seringkali punya satu pepatah di hubungan internasional yang dikatakan oleh Perdana Menteri Inggris yang bernama De Israeli. Beliau berkata, tidak ada teman abadi, tidak ada musuh abadi. Yang ada adalah kepentingan nasional. Nah, di sini Amon itu dan Hanun secara raja itu mendengarkan penasehat-penasehatnya. Mungkin hendak flexing, hendak membesarkan pengaruh geopolitik daripada Amon. Dan mungkin Amon melihat bahwa Israel merupakan negara counter yang bisa menyebabkan kerajaannya tidak bisa besar. Maka akibatnya dia menolak, bahkan mempermalukan orang-orang atau diplomat dari Israel. Lalu kemudian orang Amon ini juga luar biasa ya. Dia nggak hanya mempermalukan mereka, tetapi dia juga mempersiapkan dengan sangat hati-hati strategi yang berikutnya. Kalau kita baca nanti, dia menyewa orang-orang atau tentara-tentara bayaran dari negara asing, yaitu dia menyewa orang-orang Arab. Dia menyewa pasukan yang begitu banyak. Dia menyewa kereta kuda dari orang Arab dan orang Mesopotamia. Dia menyewa 32.000 kereta. Jadi ini Amon ini gak main-main. Dia gak mengirimkan emas cuma 1 kilo ya. Sekarang harga emas mahal sekali. Dia tidak hanya mengirimkan 34 kilogram perak. Enggak. Dia mengirimkan 1000 dikali 34 kilogram. Itu 34 ton perak buat nyewa tentara di sekelilingnya. Ini bukan masalah kecil Bapak Ibu atau teman-teman. Ini masalah besar sekali. Aram itu betul-betul all out. Dia istilahnya taruh semua di meja peperangan. Jumlah perak yang dikirimkan itu 1000 talenta. Kalau mengacu kepada harga perak sekarang, per kilogram ya pada hari ini, itu sekitar 50 juta rupiah per kilogram. Ini naik 10 kali lipat ya Bapak Ibu dibandingkan di tahun 2003-2002. Jadi sekarang harganya sekitar 50 juta rupiah per kilogram, atau sekitar 5 miliar rupiah per 100 kilogram, atau 50 miliar rupiah per ton. Jadi 50 miliar dikali 1000 itu sama dengan mengirimkan sekitar 50 triliun rupiah dalam bentuk perak. Untuk apa? Untuk menyewa tentara dari negara tetangga. Dan yang disewa itu juga gak main-main. Jumlahnya 32.000 kereta kuda. Ini kalau sekarang mungkin kita bisa menyatakan kita menyewa sekitar 3.000 tank dari Soviet atau dari Rusia, begitu ya. Ini gak main-main. Perang ini adalah skala perang yang besar. Tetapi bangsa Amon itu mengandalkan uang, mengandalkan kekuatan ekonomi, mengandalkan kekuatan militer untuk mengalahkan Daud. Sedangkan Daud itu mengandalkan Tuhan. Ya puji Tuhan, pada saat itu nanti Daud memiliki pasukan di bawah Abisai, di bawah Yoab, tentara-tentara yang panglimanya luar biasa, dipakai oleh Tuhan, hebat. Dan nanti bangsa Aram itu kalah
dan nantinya bangsa Amon juga kalah. Tetapi kita melihat di sini adanya dinamika politik yang besar sekali. Ada dua nilai yang sudah langka di dalam zaman modern ini. Yang pertama adalah tentang belas kasihan. Jadi pengkhianatan orang Amon ini adalah merupakan alat yang Tuhan pakai untuk sebetulnya nantinya adalah mengalahkan Israel, mengalahkan orang-orang Amon, ya. Jadi bisa dikatakan belas kasihan itu dibalas dengan kejahatan. Dan yang kedua adalah kesetiaan. Kita anak-anak Tuhan itu seringkali menghadapi dunia yang seperti ini. Niat kita kadang-kadang benar, niat kita setia, niat kita mungkin tulus, niat kita mungkin berbelas kasihan, ditabrakkan dengan ketidaksetiaan manusia, ditabrakkan dengan pengkhianatan, ditabrakkan dengan kepentingan yang lebih besar. Mungkin kepentingan perusahaan, mungkin kepentingan institusi, dan akhirnya tergilas oleh mesin. Maka penolakan ini itu sebetulnya merupakan gambaran dari manusia yang tidak setia. Kita akan menghadapi jujur bagian daripada ketidaksetiaan manusia. Niat benar bisa ditanggapi dengan ketidaksetiaan. Namun kita harus ingat bahwa penolakan manusia seperti penolakan Hanun, seperti penolakan orang-orang yang lain, orang-orang yang mungkin mengkhianati kesetiaan daripada orang yang benar, atau mungkin bahkan jujur. Kalau kita mau jujur, kita pun bisa jadi orang yang berkhianat kepada Tuhan. Itu menandakan bagaimana manusia itu nantinya akan memperlakukan Sang Putra Daud yang lebih besar, yaitu Kristus Yesus, yang tindakan kesetiaan perjanjian tertingginya itu diwujudkan nanti di dalam pekerjaan penebusannya di atas kayu salib yang disambut dengan kekerasan. Namun kita juga harus ingat bahwa kesetiaan dan juga belas kasihan itu di mata Tuhan berharga. Seperti Tuhan membenarkan Daud melalui kemenangannya nanti terhadap bangsa Aram dan bangsa Amon, maka nanti Kristus juga bangkit untuk menegaskan bahwa kasih dan kesetiaannya kepada misi yang Tuhan percayakan itu akhirnya menang terhadap kuasa maut dan kuasa dosa. Maka teman-teman, jangan ragu untuk tetap setia, tapi setianya kepada Tuhan ya, setianya kepada panggilannya ya, setianya kepada firman-Nya ya, setianya kepada perjanjian yang kita mungkin katakan kepada orang. Jangan sampai mulut kita tidak dapat dipercaya. Dan juga berbelas kasihanlah kepada orang-orang di sekeliling kita, bahkan kepada orang yang kelihatannya kuat dan berkuasa. Karena orang-orang itu bisa jadi kasihan. Kenapa? Bisa jadi kekuasaannya semu, bisa jadi mereka sedang dikorupsi oleh kuasa dan oleh uang. Kita harus terus berdoa, bahkan untuk bangsa dan negara ini, supaya Tuhan menaruh orang-orang yang bisa dipercaya, yang memiliki nilai kesetiaan, yang memiliki nilai keadilan, yang memiliki nilai belas kasihan, yang takut Tuhan. Dan mari kita berdoa juga supaya Tuhan berbelas kasihan untuk menopang diri kita, sehingga jangan sampai kita terkorupsi oleh dosa. Mari kita belajar dari kesetiaan Daud. Mari kita belajar untuk konsisten, untuk bisa dipercaya, untuk setia. Dan mari kita belajar juga untuk berbelas kasihan, berempati dengan orang-orang di sekeliling kita, walaupun mungkin orang-orang itu bisa mengkhianati kita dan juga bisa menyakiti hati kita. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari atau siang hari ini, di mana kami boleh merasakan kesetiaan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Tuhan, jaga kami senantiasa supaya kami boleh menempatkan
pemikiran Tuhan, menempatkan firman Tuhan, dan menaruh firman Tuhan menjadi dasar dan menjadi atap di dalam segala tindakan yang kami perbuat. Tuhan berkati kami, berkati keluarga kami, lindungi keluarga kami, dan juga jaga kami sehingga apa yang kami kerjakan di hari ini boleh memuliakan Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.